Jadi seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya di media, bahwasannya si Pablo ini dengan si Ray Christopher gitu ya, ini mengirimkan surat pengaduan masyarakat. Wah, dia pakai cara-cara kan, ya ini cara-cara yang memang sudah disiapkan, ya terlihat sekali koordinasinya dengan pihak aparatur oknum, ya. Kenapa? Karena dumasnya si Pablo ini dan si Ray dan Christopher ini dikirimkan pada bulan akhir Oktober kalau tidak salah. Lalu dengan waktu yang sangat cepat, pada bulan Desember 2025 itu dilakukan gelar perkara khusus. Oleh siapa? Oleh Biro Wasidik Mabes Polri, ya. Dan ternyata kami hadir dan saya langsung menghadiri, ya, dan kami sudah tahu gelar perkara khusus itu seperti apa, ya. Ternyata si Pablo ini bagi kami mendapatkan panggung untuk menyampaikan pengakuan halu-halu dan imajinasinya. Ya, apa buktinya? Satu, dia menyampaikan bahwasannya dalam panggung dia menyampaikan kepada kami semua dalam ruangan di gelar perkara khusus itu, dia menyampaikan dengan diktatnya atau dengan modul yang dia siapkan, ya ala-alanya dia ini, itu bahwasannya dia tidak pernah memberikan ijazah kampus STIHP Pelopor Bangsa kepada Ketua Umum PAI, tetapi dia menyerahkannya adalah ijazah sarjana hukum STIS Darul Ulum Lampung Timur, dan dia tampilkan tuh, ya. Ada fotonya dan sebagainya, dan yang menerima katanya dia, ya, itu adalah Budi Wahyono. Dan Budi Wahyono yang dia buatkan juga adalah sebagai asisten pribadi dari Ketua Umum PHI. Bagi kami membiarkan dan kami mendengarkan, ya, dan kami sudah memahami apa yang akan dia sampaikan, ya. Jadi dia membuat konstruksi hukum ala-alanya si Pablo ini, ya, dan bagi kami itu receh dan bagi kami itu adalah lemah. Kenapa? Karena pengakuan saja tanpa alat bukti yang lain, maka itu tidak dapat dijadikan pembuktian di dalam alat bukti unsur pidana itu menjadi penuh. Karena apa? Itu sudah penafsiran dalam pemidanaan, dalam tindak pidana. Justru ketika kami mendengarkan, ya, sesinya dia untuk memaparkan itu, bagi kami nanti, dan kami meyakini pihak Polres Depok akan menyampaikan sesinya itu dengan bukti-bukti yang sesuai dengan apa yang mereka lidik. Karena begini, Mas, waktu surat Dumas dia kirimkan, dia memberikan judul untuk dilakukan perlindungan hukum dan penghentian penyelidikan. Senyatanya waktu kami hadir, ini sudah tahap penyidikan di Polres Depok, ya, itu sudah dilakukan gelar perkara dari semua belasan saksi yang diperiksa, ya, sudah diuji bahwasannya ini gelar perkara, dan akhirnya cukup adanya terang peristiwa pidana oleh siapa? Dugaan terduga terlapor ini. Itu oleh siapa? Oleh mereka itu, ya. Tentunya saat Polres Depok meyakini ini sudah tahap penyidikan, ini baru kami dipanggil. Jadi gelar perkara khusus bagi kami ini nothing, karena kami ini sudah tahap penyidikan. Polres Depok itu sudah tahap penyidikan, bukan tahap penyelidikan. Karena waktu kami hadir di gelar perkara khusus, kami sudah menyampaikan poin-poin itu. Bahwasannya mens rea atau niat jahat dari si Pablo dan semuanya ini sudah jelas terbukti. Bayangkan seorang residivis, ya, dalam putusan PN Bekasi dengan pasal dugaan yang sama, bahkan pasal pidana yang sama 263 pemalsuan, itu sudah divonis di PN Bekasi atas nama si Pablo ini. Ini kan jelas. Tetapi wasidik
Biro Wasidik itu segera dengan cepat untuk melakukan gelar perkara khusus. Ternyata Mas, ada dari IPW Pak Sugeng ya, Indonesian Police Watch, itu ternyata ada perilaku dan atau cara-cara oknum di Biro Wasidik yang memang ini terjadi. Ternyata apa yang kami duga, yang kami sampaikan ke publik, itu ternyata terjadi juga. Ya, yang akhirnya Pak Sugeng dari IPW itu menyampaikan ke publik bahwasannya terjadinya adanya gelar perkara khusus oleh Biro Wasidik terkait perkara yang ini sangat kuat sekali, kental sekali dugaan adanya oknum yang bermain. Ya, ini berbahaya. Makanya saya sampaikan di media, segera periksa Kepala Biro Wasidik Mabes Polri. Bang, itu poinnya. Selain bisa dibilang Pablo mau mengaburkan ya Bang ya, mau mengaburkan dan mau mencari celah bisa dibilang gitu dengan ngasih bukti universitas yang di Lampung tapi tidak bilang universitas yang di pelopor bangsa, dan juga ada oknum yang bermain di belakangnya. Ini semakin kental dengan kebohongan-kebohongan bisa bilang gitu Bang ya. Sekarang bayangkan ya, si Pablo ini dengan si Christopher di PD Dikti, dia ngomong setelah diperiksa di Polres Depok waktu tahap penyelidikan, bahwasannya saya sudah sarjana hukum, si Res sudah sarjana hukum. Saya sarjana hukum 2014 masuknya dan 2018 lulusnya. Di mana? Di STIS Darul Ulum Lampung Timur. Kau dengar itu? Dan masyarakat harus tahu. Di PD Dikti 2014 dia memasukkan namanya adalah Pablo Putra Benua. Siapa kewenangan yang bisa memasukkan PD Dikti? Dan ditunjukkan loh itu. Itu yang punya kewenangan adalah akun kampus. Ini kampusnya yang dia dugaan kuat dia ini adalah pelaku mafia jual beli ijazah ini juga dibohongi. Kenapa kami sampaikan? Kami fakta kami sampaikan. Putusan PN Medan 2017 tidak ada namanya Pablo Putra Benua sebelum tahun 2017. Adanya Frederick Angga Sasra, nama asli dia. Dia buat permohonan penggantian perubahan nama. Itu diputus oleh PN Medan 2017 dari Frederick Angga Sasra menjadi Pablo Putra Benua. Jadi yang dia sampaikan ke penyidik di Polres Depok menambah lagi kebohongan memang ini orang residivis. Kenapa? Di PD Diktinya jelas dia sampaikan. Nama 2014 masuk Pablo Putra Benua. Ini bagaimana? Tolong Kemendikti segera lakukan orang-orang yang kayak gini nih. Dan cek STIS Darul Ulum Lampung Timur, kemudian Universitas Islam Blitar Jawa Timur yang katanya ijazahnya si Christopher, adanya itu, ya ngaku-ngaku itu juga. Dan itu adalah bentuk adanya indikasi kuat mafia pendidikan mereka ini, ya, dan dugaan jual beli ijazah. Dan itu praktek. Mohon Kemendikti segera periksa dua kampus ini. Bang, oke. Langkah atau strategi apa selanjutnya Bang yang dari tim kuasa hukum dari BPP terkait yang oknum dari penyidik, terkait juga Pablo yang sudah tadi gelar perkara khusus, dan nanti update dari Polres Depok kan masih nunggu lanjutan ya? Iya, jadi kami sudah yakin sekali, makanya kami tidak menanggapi itu di gelar perkara khusus. Bagi kami nothing gitu. Ya, mohon maaf. Ya, kami ini paham sekali mengenai hal itu. Ya, beda dengan mereka itu jual beli ijazah, tukang beli itu. Ya, dan pembohong mereka, penipu mereka. Hati-hati nih orang begini, biarkan di negara kita model-model begini, ya, dengan pakai media-media. Dan dia ini buat juga sumpahnya 2 kali, dan pasti pakai ijazah Darul Ulum Lampung Timur. Si Pablo ini, yang lain-lain ini sumpah 2 kali. Maret, April kalau nggak salah itu sumpah di PHI, melalui PHI organisasi advokat di PT Bandung. Oke? Dan kalau tidak salah bulan-bulan semester kedua 2025 dia sumpah di Pengadilan Tinggi Banten. Ingat ya, domisili sesuai dengan KTP. KTP-nya dia domisili di Bogor, Kabupaten. Ini pelaku lagi nih. Ya, kita siapkan semua langkah-langkah yang akan kita tempuh sampai memang orang-orang seperti ini harus segera dipertanggungjawabkan secara hukum. Apa? Makanya setelah gelar perkara bagi kami nanti, kami tidak perlu menanggapi cara-cara Biro Wasidik Mabes, ya, dengan melakukan gelar perkara khusus, karena kami yakin dengan bukti-bukti itu. Kenapa? Keyakinan tadi dibuktikan dengan apa? Penyidik melakukan gelar perkara dengan tahap penyidikan naik.
Kalau naik sidik, tandanya sudah terang peristiwa pidana, tinggal menetapkan siapa tersangka. Maka kami pastikan, kami kawal sampai kapanpun, ya, mereka harus sampai tersangka dan upaya penangkapan dan penahanan, upaya paksa sesuai dengan sangkaan pasal, ya. Ini semua di atas 5 tahun, apalagi dengan KUHP yang baru. KUHP yang baru 2026 berlaku ini, itu lebih menguatkan soal pemalsuan penipuan. Khususnya pemalsuan ini menjadi pelanggaran berat bagi pidana, pasal pidana untuk pelaku-pelaku yang melakukan pemalsuan seperti itu. Nah, langkahnya tentunya kami sudah mendapatkan informasi yang sahih, ya, proses di wasidik ditolak. Tidak ada proses penghentian penyelidikan karena kami sudah tahap penyelidikan. Ya, makanya dalam hal ini sesuai dengan internal struktur Polri, wasidik itu wajib mengirimkan surat tertulis atas hasil gelar perkara khusus, intinya dilanjutkan perkara penyidikan, ya, si Pablo, si Ray, istrinya, si Christopher, adenya dan si Rangga itu nanti di Polres Sumedang pun semua jalan semua itu. Mudah-mudahan sesuai dengan undangan klarifikasi tahap penyidikan, kami akan dipanggil sebagai saksi-saksi pada minggu depan, kalau mudah-mudahan tidak salah dalam bulan Januari 2026 seperti itu. Bang, menurut Abang sebagai Sekretaris Badan Kehormatan BPPPI dan juga tim kuasa hukum pelopor bangsa, ini kasus ini sudah on the track atau agak lama, atau terus harapan dari Abang nih sebagai Sekretaris BPPPI itu juga Ketua BP, apa sih maunya nih? Kami meyakini kami meyakini ini sudah on the track, ya, dalam prosedural formil, ya. Acara pidana tentunya dalam pelaksanaan penyidik Polres Metro Depok kami mengapresiasi, ya, mereka menggali dengan semaksimal mungkin, ya, bagaimana menjadi terang apakah ini betul menjadi peristiwa pidana, menjadi terang atau tidak. Tentunya ketika mereka tidak meyakini itu dalam bukti-bukti, mereka akan menghentikan. Mereka akan menerbitkan SP2 penyelidikan close. Tapi mereka ternyata gelar perkara menaikkan. Tandanya apa? Peristiwa pidana itu terang. Ini on the track. Ya, bahkan mereka menyampaikan sesi di wasidik waktu gelar perkara khusus dengan luar biasa, dengan bukti-bukti yang cukup. Tentunya ini sudah on the track, tetapi yang kami perhatikan adalah cara-cara si Pablo ini yang memang kami sudah tahu semua caranya. Ya, makanya kami sudah tahu siapa yang bermain, dengan siapa dia bermain, apa saja yang dilakukan, kami sangat tahu. Ya, kami sangat memahami sekali. Ya, makanya kami tidak sedikit pun bergeming, ya, kami gas terus bagaimana proses ini sampai penetapan tersangka dan upaya paksa penangkapan dan penahanan. Terakhir, tidak ada jalan damai dengan keluarga atau gimana? Tidak ada perdamaian apapun. Walaupun dalam KUHP kita yang baru, ya, dalam pemidanaan sudah banyak penambahannya, ya, terutama adanya keadilan restoratif justice. Tapi harus disampaikan, restoratif justice itu atau keadilan restoratif tidak berlaku kepada residivis. Mereka ini residivis. Si Pablo ini residivis. Jadi tidak ada sedikit pun perdamaian dari kami. Orang-orang seperti ini wajib di negara kita mendapatkan pertanggungjawaban hukum agar betul-betul hukum kebenaran dan keadilan ditegakkan bagi keadilan masyarakat semuanya seperti itu. Bang, tapi katanya kalau kasus yang dilaporkan tahun 2005 masih pakai KUHP yang 2025? Iya, itu ada beberapa peralihan. Karena memang Kapolri sudah menegaskan, sudah mendelegasikan kepada Kabareskrim dalam pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan. Tentunya ini ada ruang peralihan. Ya, tidak semua, Mas. Ada proses penyelidikan itu sebelum tahun 2026, misalkan 2025, itu ketika proses penyidikan yang masuk 2026, maka digunakan KUHP dan KUHP 2026. Jadi bisa saja, ya, ada beberapa poin, itu sudah kami pelajarin. Itu bisa saja ada penambahan dalam pasalnya karena menggunakan KUHP baru. Ya, kami punya keyakinan, analisis kami, karena ini sudah proses penyidikan sebelum 2026. Sudah ini sudah gelar perkara dan tahap penyidikan Desember. Ya, November, kalau tidak salah, ini sudah tahap penyidikan. Oke, jadi kami meyakini, ya, bila mana ada peralihan dalam proses pemberlakuan KUHP dan KUHP baru nasional tentunya, itu akan ada penambahan pasal pidana, ya, dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka nanti kepada si Pablo, si Ray, si Christopher, si Rangga pun berikutnya seperti itu. Itu poin kami. Oke, man. Ya, tentunya kampus jelas merasa dirugikan. Apalagi setelah
si Pablo ini dan si Ray dan semuanya ini diperiksa di Polda Metro, mereka langsung membuat isu mafia pendidikan. Ini sangat menyakiti kampus. Ya, Civitas Akademika merasa disakiti sekali, dan itu kami merasakan kebatinan itu. Malah dia melempar isu mafia pendidikan. Loh, dia ini juga terkuat pelaku mafia pendidikan jual beli ijazah kok. Jelas. Ya, kami buktikan itu. Sekarang pertanyaannya, apa dia buktikan di media? Silakan dibicara di media. Buktikan omongan dia semua. Nggak bisa dia buktikan itu. Karena kami jelas buktinya. Dan kampus merasa bukannya meminta maaf, bukannya merendah diri. Ini dengan sombong dan angkuhnya menyampaikan bahwasanya kampus STIHP Pelopor Bangsa adalah salah satu dugaan melakukan praktik-praktik mafia pendidikan. Ini luar biasa membuat kami sakit hati. Oleh karenanya, kami mewakili dari kampus STIHP Pelopor Bangsa, dan ini saya mewakili tim kuasa hukum tentunya, meminta agar penyidik Polres Metro Depok yang sekarang Depok sekarang melakukan penyidikan agar tegak lurus, ya, menyampaikan kebenaran, betul-betul ini proses ini sesuai dengan KUHP yang baru juga tentunya, dan agar pertanggungjawaban hukum betul-betul bisa kampus STIHP Pelopor Bangsa rasakan.